Teman-teman, ada yang ada yang Oke, eh, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita berjumpa lagi di minggu ketiga, di sesi ketiga, dengan topik bahasan mengenai analisis kebutuhan technical project. Oke. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja pelan-pelan. Selamat siang Mbak Wiwin. Selamat siang Mbak Wiwin. Oke, berarti beres ya. Oke, kalau misalnya terdengar, saya mulai saja ya. Kita masuk ke slide nomor 2. Jadi saya akan mereview sejenak dari 2 pertemuan kemarin. Yang pertama adalah seperti ketahui kalau kita ingin memulai sebuah bisnis, kita harus melakukan analisis supaya harapannya bisnis kita nanti dapat berjalan dengan baik. Nah, saya sudah singgung ini di pertemuan pertama bahwa kita nanti di mata kuliah studi kelayakan bisnis ini kita akan belajar menganalisa atau menilai kelayakan bisnis dari berbagai aspek. Yang pertama nanti kita akan minggu lalu kita sudah belajar mengenai aspek pasar. Oke, itu di sesi kedua kemarin. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai aspek teknis. Nah, kemudian kita minggu depan dan minggu berikutnya kita akan mempelajari mengenai analisis aspek legal serta analisis aspek lingkungan. Nah, oke, kemudian setelah kita belajar mengenai aspek pasar, teknis, legal, dan lingkungan, kita memasuki aspek finansial. Nah, kenapa aspek finansial ini kalau dilihat dari diagramnya, kita harus belajar aspek pasar, teknis, legal, lingkungan dulu, baru kita belajar aspek finansial. Kenapa? Karena tentu saja semuanya nanti akan membutuhkan dana atau akan berhubungan dengan kondisi finansial yang harus kita siapkan. Jadi pemasaran kita pasti akan butuh berapa alokasi dana yang kita butuhkan untuk memasarkan produk kita. Aspek teknis tentu saja kita nanti harus berinvestasi mengenai mesin, peralatan, bangunan, dan itu tentu saja membutuhkan uang. Begitu juga dengan legal. Legal ini artinya adalah berhubungan dengan hukum. Nah, kita harus memenuhi kebutuhan disesuaikan dengan peraturan pemerintah atau peraturan lingkungan dan juga lingkungan. Nah, ini berkait semuanya akan membutuhkan sumber dana. Sehingga di sini kita apabila sudah mengetahui mengenai aspek pasar,
teknis, lingkungan, serta legal, baru kita mempelajari, menganalisa mengenai finansial. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertanya menggunakan mikrofon, kalau semisal saya tidak respon, berarti seperti minggu lalu ada permasalahan di mikrofon saya. Nanti teman-teman ingatkan saya di chat, Pak, saya tadi bersuara atau menggunakan mikrofon tapi tidak direspon. Berarti nanti saya coba, berarti ada error seperti minggu lalu. Oke, itu saya ada chat. Oke, saya lanjutkan dulu pelan-pelan sambil menunggu yang lain. Tadi di grup ada yang mengatakan bahwa sulit untuk masuk ke halaman webnya. Sambil kita tunggu, kita mulai pelan-pelan. Oke, jadi ya seperti saya bilang bahwa pada sesi ketiga ini kita akan menganalisis kebutuhan teknikal proyek. Nah, kalau teman-teman sudah punya modul, silakan dibuka halaman 3.2. Mungkin dari kita semua pasti sudah umum apa aspek teknikal, apa itu aspek teknikal. Nah, kita dalam memulai sebuah bisnis atau meninjau kelayakan sebuah bisnis, kita harus menggali informasi mengenai kebutuhan teknik atau estimasi biaya teknik proyek. Nah, teknikal ini tidak hanya, kalau mungkin kita sering mendengar kata teknik itu berhubungan dengan mesin. Tidak, memang mencakup berhubungan dengan mesin dan peralatan, tetapi aspek teknikal di sini sebenarnya mencakup beberapa unsur yang sangat luas. Misalnya di situ saya, kalau yang bisa lihat slide-nya, itu ada di kotak warna ungu. Aspek teknikal ini berhubungan, contohnya adalah investasi tetap. Nah, investasi tetap. Apa itu investasi tetap? Contohnya di situ saya beri contoh tanah, lokasi bangunan pabrik. Tuh, jadi aspek tetap investasi tetap ini yang berhubungan dengan sesuatu yang harus kita keluarkan apabila kita harus memulai sebuah bisnis. Nah, tentu saja kalau ingin memulai bisnis atau memulai sebuah usaha, teman-teman membutuhkan lokasi dan sebuah bangunan, entah itu teman-teman menyewa, sistem sewa, atau membeli. Oke. Nah, ini juga termasuk aspek kebutuhan teknik. Nah, kita masukkan ke kebutuhan teknik. Kemudian di situ ada biaya dan pengeluaran produksi. Nah, kebutuhan produksi itu juga masuk aspek teknis. Kebutuhan proses produksi meliputi apa saja yang saya contohkan di situ: bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja. Nah, jelas ya ini kita logika saja apabila kita ingin memulai atau ingin memproduksi suatu barang, tentu saja kita butuh bahan baku dan itu akan selalu kita butuhkan. Bahan penolong tentu saja, bahan penolong ini contohnya adalah kemasannya, kemasan dusnya, kemasan utamanya, label, stiker mungkin, atau plastik. Nah, ini kan bahan penolong. Itu kan pasti kita butuh dan kita harus hitung, kita masukkan ke kebutuhan teknik proyek. Kemudian yang ketiga adalah biaya masa percobaan. Yaitu di situ mungkin ini cukup baru untuk biaya masa percobaan. Ya, Mbak Masria, Mbak Mei Rahmawati, silakan masuk. Nanti saya maaf, nanti saya absen di akhir ya. Ini saya absen di akhir. Oke. Ya, Mbak Betty, silakan masuk. Bisa lihat slide-nya? Kalau Mbak Betty, Mbak Mei, dan Mbak Masria bisa lihat slide-nya, dibuka. Kalau misalnya nggak bisa download yang ada di yang saya kirimkan di grup tadi pagi. Gitu ya. Oke. Oke, Mbak Betty, nggak apa-apa kalau bisa menyimak. Oke. Saya lanjutkan dulu.
biaya masa percobaan. Nah, biaya masa percobaan ini kaitannya adalah, saya beri contoh, saya beri ilustrasi. Ketika teman-teman ingin meluncurkan sebuah produk baru, tentu saja kita membutuhkan percobaan, trial error, apakah produk ini diterima atau tidak. Nah, ketika kita melakukan percobaan, tentu saja kita membutuhkan tenaga kerja yang membantu kita dan untuk mencoba variasi, misalnya ingin membuat minuman sirup variasi yang lain, misalnya variasi rasa pisang atau rasa melon. Nah, kita kan melakukan eksperimen. Terkadang membutuhkan biaya waktu lembur. Nah, itu dimasukkan dalam perhitungan. Keduanya, ketika kita melakukan percobaan, trial produk baru, kita mengembangkan suatu produk baru, kadang kita mengalami kerusakan, gagal. Nah, kerusakan ini tentu saja walaupun rusak dan tidak bisa dipakai, ini mengeluarkan biaya. Nah, biaya kerusakan ini dimasukkan ke kebutuhan teknik proyek. Kemudian pengulangan pekerjaan. Pengulangan pekerjaan ini contohnya adalah, semisal saya memberi contoh, ketika teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman bekerja di sebuah pabrik. Biasanya ketika teman-teman bekerja pernah atau punya pengalaman bekerja di pabrik, ketika kita melakukan proses produksi, terkadang proses produksi ini di bawah standar quality. Saya beri contoh misalnya minuman jelly. Nah, minuman jelly ini biasanya kekentalannya sekian persen. Nah, ternyata suatu hari kekentalannya tidak mencapai standar yang dibutuhkan, terlalu encer. Nah, otomatis kita harus mengulang pekerjaan itu. Nah, mengulang pekerjaan itu dengan cara mungkin menambah kadar airnya sehingga mengurangi atau menambah misalnya ingredientnya sehingga lebih kental, atau mengurangi kadar airnya sehingga tidak terlalu encer. Nah, proses mengulangi pekerjaan karena terjadi sebuah kesalahan itu membutuhkan biaya, ya kan? Tentu saja itu membutuhkan biaya. Nah, biaya karena mengulangi sebuah pekerjaan ini kita masukkan ke kebutuhan technical project. Itu ya, paham ya sampai sini? Kalau semisal ada yang tidak paham, silakan. Nah, iya Mbak Kosniar, Mbak Betty, silakan masuk. Oke, itu ya biaya masa percobaan. Jadi saya ulangi, biaya masa percobaan itu meliputi contohnya biaya waktu lembur, biaya penanganan ketika kita gagal produksi, dan juga biaya ketika kita harus mengulangi pekerjaan karena suatu kegagalan. Itu juga ada biayanya. Jadi supaya kita tidak rugi, kita harus memperhitungkan itu. Yang keempat adalah faktor lain dibutuhkan dalam sebuah proyek. Contohnya adalah jalan raya, pelabuhan, listrik. Oke, ini jelas ya. Untuk beberapa perusahaan besar, mungkin teman-teman pernah tahu, saya beri contoh yang saya tahu adalah perusahaan tepung Indofood. Dia punya perusahaan tepung Bogasari. Dia memiliki pelabuhan untuk mendistribusikan bahan jadinya atau produknya. Nah, terkadang apabila bisnis kita sudah sedemikian maju dengan pesat, kita membutuhkan akses infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan jelas karena untuk membantu kelangsungan distribusi. Jalan raya contohnya. Terkadang yang mungkin saya memberi contoh, ketika ada pabrik di kawasan industri dan itu dekat dengan pemukiman, biasanya jalan raya itu rentan mengalami kerusakan. Dan penduduk sekitar mengajukan protes karena itu biasanya kan terdapat beberapa kasus pabrik ini dekat dengan pemukiman penduduk. Nah, karena dekat dengan pemukiman penduduk, jalannya dipakai bersama. Terkadang itu jalan itu rusak karena selalu dilewati oleh truk kontainer. Nah, biasanya dari pihak warga itu minta perbaikan jalan sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Nah, biaya-biaya semacam ini juga dimasukkan ke kebutuhan technical project. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa
Ya, terima kasih Mbak Mas Rayani. Jadi, seperti saya bilang tadi, teknik bukan hanya berhubungan dengan mesin dan peralatan, tetapi sangat luas. Oke, mulai dari investasi tetap, berkaitan dengan produksi, masa percobaan, dan faktor lain. Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan ke slide nomor 4. Di buku halaman 3.3 bagi yang sudah memiliki buku paket. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa aspek teknis ini juga sangat erat kaitannya dengan produksi. Ya, sangat erat kaitannya dengan skala produksi. Nah, jadi kita hari ini menekankan aspek teknis dari sisi produksi dan yang berkaitan erat dengan proses produksi. Nah, bagaimana teman-teman mungkin akan terdapat pertanyaan di benak kita masing-masing, bagaimana kita bisa menentukan kapasitas produksi kita? Bagaimana kita bisa menentukan berapa banyak produk yang harus kita jual? Nah, begitu kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan dengan estimasi, menghitung estimasi. Mungkin teman-teman bisa review lewat YouTube-nya atau bisa review dari slide-nya. Nah, jadi itu bisa direview erat kaitannya. Nah, sekarang dalam teori manajemen produksi itu terdapat beberapa metode untuk menentukan luas produksi optimal. Jadi setelah kita kemarin mengestimasi berapa jumlah yang akan kita keluarkan dalam 1 tahun. Peramalan di minggu lalu sudah saya singgung. Nah, kalau ini, apakah kita meramalkan, kita selama 1 tahun akan mengeluarkan produk sebanyak 1000 unit. Nah, berapa titik optimalnya sebenarnya supaya kita tidak mengalami kerugian dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Paham ya bedanya ini sama yang minggu lalu? Kalau minggu lalu kita belajar meramalkan berapa jumlah produk atau unit yang harus kira-kira yang harus kita keluarkan dalam 1 tahun atau 1 bulan. Nah, kalau hari ini di slide nomor 4 kita belajar mengenai berapa jumlah optimum barang yang harus kita produksi supaya kita tidak mengalami kerugian. Oke, paham ya bedanya ya? Di sini kita jumlah minimum barang yang harus kita produksi dan syukur-syukur bisa terjual supaya kita tidak mengalami kerugian. Tuh. Oke, di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah marginal cost, yaitu di situ saya tulis keterangannya, pertamanya biaya total dikarenakan adanya penambahan output untuk produksi. Nah, di situ marginal cost itu saya tampilkan kurvanya berbentuk seperti U. Oke. Seperti yang saya ada di gambar kiri, kurva seperti centang itu kurva marginal cost. Nah, di sini di kurva marginal cost ini konsepnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu apabila kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, apabila teman-teman memproduksi dalam jumlah banyak, tentu saja harganya otomatis akan lebih murah, ya atau tidak? Ya kan? Jadi misalnya teman-teman memproduksi barang banyak gitu, otomatis biaya produksinya lebih murah karena dalam satu batch produksi itu, satu circle produksi itu sudah mencakup biaya macam-macam. Tetapi ada tetapinya. Tuh. Tetapi terkadang dalam beberapa kasus semakin banyak kita memproduksi, semakin mahal, harga jualnya semakin mahal. Oke. Kok bisa? Nah, kalau yang pertama, pernyataan pertama mungkin bisa masuk akal ya. Semakin kita memproduksi lebih banyak, otomatis harga jualnya lebih murah.
itu udah umum ya, itu udah pengetahuan umum tentu saja karena kita bisa uh, me- apa ya, menginclude, mencangkupkan. Oke, ya Mbak Furaida, selamat datang. Menyangkut berbagai aspek misalnya biaya listrik, biaya tenaga kerja dalam produksi. Tetapi terdapat beberapa kasus kita semakin banyak memproduksi barang, harga jualnya semakin mahal. Bisa itu terjadi. Kok bisa Pak? Gitu. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Kok semakin banyak kita menjual barang, kenapa harga jualnya semakin mahal? Bukannya harusnya semakin murah. Nah, mungkin ada yang tahu mungkin kenapa fenomena seperti itu bisa terjadi? Ambil dipikir, kenapa fenomena itu kemungkinan bisa terjadi? Yuk. Sambil dipikir, harusnya memang semakin banyak kita jual barang, harusnya semakin murah, tetapi beberapa kasus semakin mahal. Kenapa? Oke, sambil saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Pak. Ya, Mbak, dengan siapa saya berbicara? Dan Fitri, Pak. Oh ya, Mbak Betty. Fitri, bukan Oh, Fitri. Mbak Fitri, sorry. Thank you. Ya, Mbak Fitri. Karena barang yang diproduksi itu maksudnya lagi banyak peminatnya. Contohnya saat ini kayak bunga itu kan, bunga hias itu sekarang banyak orang yang sedang ngetren, maksudnya sedang tertarik untuk memiliki tanaman hias. Jadi harga tanaman hias itu sekarang lagi naik seperti itu. Ya, masuk akal. Itu karena permintaannya banyak ya. Tapi ya masuk akal, itu masuk akal karena permintaan banyak. Kemudian kita tidak bisa, petani bunga tidak bisa mencukupi kebutuhan pasar. Gitu ya Mbak Fitri ya. Karena permintaan banyak, petani bunga tidak bisa mencukupi kebutuhan pasar karena peminatnya sangat banyak gitu kan. Sehingga harganya makin mahal atau mungkin ya variannya makin susah gitu kan. Ya. Mbak Ayu bilang karena semakin memproduksi semakin murah biaya produksinya. Iya, ya tadi yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, mengapa semakin banyak produksi harganya juga semakin mahal? Nah, ini saya beri contoh. Ya, terima kasih Mbak Fitri atas pendapatnya. Itu masuk akal juga. Nah, ini saya beri contoh. Misalnya, teman-teman ini punya mesin. Kapasitasnya per jam mampu memproduksi 500 buah produk. Bisa sepatu, bisa botol minuman, bisa minuman ya. Jadi teman-teman punya mesin. Bayangkan teman-teman punya mesin 1 jam memproduksi 500, hanya 500 produk. Hanya 500 produk, misalnya sepatu. Oke. Atau misalnya minuman aja yang gampang. Minuman. Oke. Mesin minuman bisa memproduksi 500 cup per jam. Nah, ternyata ada klien, customer yang mintanya 600. Oke. Bayangkan, punya mesin 1 jam, kapasitas produksinya 500 produk. Tetapi ada customer yang punya mintanya 600. Nah, otomatis harusnya jalan 1 jam sudah dapat 500, harus nambah 1 jam lagi supaya dapat 100. Paham nggak ya? Kan 600. Mesinnya itu cuma jalan 1 jam 500, bisa mampunya 500. Nah, tapi permintaannya itu 600. Otomatis harus jalan 2 mesin atau jalan 2 kali. Kalau jalan 2 mesin, it's okay. Tapi kalau harus jalan 2 kali, itu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Contohnya, biaya listrik, biaya tenaga kerjanya nambah 1 jam hanya untuk memenuhi kebutuhan 100 tadi. Nah, oleh karena itu kita kadang-kadang harus berhati-hati dalam memulai bisnis. Nah, itulah pentingnya kita harus mengetahui kapasitas mesin. Itu ya contohnya ya. Yang kedua adalah marginal revenue.
kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan produksi atau penjualan satu unit output. Nah, kalau marginal revenue ini yang seperti Mbak Ayu tadi bilang. Misalnya nih satu. Oke Mbak Lina. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Untuk seperti kayak marginal revenue ini yang konsep umum seperti biasanya. Kalau misalnya biasanya kalau revenue ini menggunakan tenaga manusia. Jadi konsepnya adalah kalau teman-teman menambah satu produk, misalnya tadi 500 permintaan, 600 sepatu. 600 sepatu, ya udah nanti 100-nya nambah lagi. Biayanya diperhitungkan karena biasanya kalau untuk marginal revenue ini dengan tenaga manusia. Jadi penambahan satu produk maka menambah unit harganya. Ya, kayak misalnya beli 100 ya lebih murah daripada beli 200. Beli 200 lebih murah daripada beli 300 kayak gitu. Biasanya ini dengan menggunakan tenaga manusia. Seperti itu, manual kalau marginal revenue ini. Konsep-konsep produksi manual. Nah, saya lanjutkan di slide nomor 5. Nah, di slide nomor 5 ini. Bentar Pak, mau nanya. Ya. Halo Pak. Ya, mau nanya, berarti yang tadi itu masih berkesinambungan sama hukum penawaran sama permintaan itu ya Pak? Gimana Mbak? Mohon maaf kurang jelas. Berarti yang tadi itu, yang penjelasan yang tadi itu masih berkesinambungan sama hukum penawaran sama permintaan. Ya, tentu saja. Kalau misalnya dia tadi itu permintaannya 600 tadi kan saya bilang menggunakan mesin itu ya kita harus mengikuti permintaan kan, kita harus mengikuti permintaannya seperti itu. Cuman kadang dengan permintaan yang tidak masuk akal yang seperti tadi itu ya otomatis itu akan merugikan kita tuh, maka harus dihitung lagi. Yaitu tadi seperti contohnya tadi loh mbaknya, misalnya punya mesin 1 jam cuman bisa bikin 500 cup. Nah, ada orang minta 700. Nah, itu gimana yuk? Either beli mesin lagi atau jalan 2 kali. Kalau jalan 2 kali tentu saja ya harus membutuhkan tenaga listrik, harus dimasukkan. Kalau tidak akan mengalami kerugian. Tuh kan? Itu yang kadang orang lupa. Itu ya. Oke. Iya, baik, paham Pak. Makasih. Sama-sama. Kemudian di slide nomor 5 pendekatan titik impas, break even point. Nah, ini penting. Mungkin teman-teman bisa sering bilang kalau misalnya punya usaha akan ditanya, kapan BEP-nya akan tercapai? Kapan bahkan balik modal? Nah, break even point ini kapan akan balik modal? Ini sering sekali kita ditanya seperti ini, tetapi kadang kita bingung menjawab. Nah ini break even point atau titik impas itu merupakan sebuah titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa terkadang kita harus menghitung titik BEP-nya supaya kita tidak mengalami kerugian. Oke, tidak mengalami kerugian, tapi belum tentu juga mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ada 2 jenis BEP. Yang pertama berdasarkan kuantitas dan yang kedua berdasarkan uang. Berdasarkan kuantitas ini maksudnya adalah minimal unit yang harus kita jual atau produksi supaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, rumusnya yang dalam bentuk kuantitas unit produk ini, rumusnya adalah FC dibagi P min VC. Nah, apa itu? Q itu adalah unit. Jadi hitungannya unit ya, jumlah produk. VC adalah biaya tetap atau fixed cost. VC. Dibagi adalah harga jual per unitnya. Harga jual per unitnya berapa? Dikurangi variable cost. Apa variable cost ini? Nah, variable cost ini biaya besarnya tergantung volume produksi. Misalnya bahan baku, misalnya bahan penolong,
Kalau fixed cost tadi sudah saya singgung di slide nomor 3. Fixed cost ini yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Misalnya biaya sewa bangunan. Seperti itu kan harus kita keluarkan kayak gitu kan. Ada tidak ada produksi kan kita harus menyewa bangunan atau membeli bangunan seperti itu. Itu ya bedanya ya. Q sama dengan FC dibagi P min VC. Nah, kemudian ada juga break even point atau titik impas atau balik modal yang dalam rupiah. Jadi nanti ditanya orang, BEP-nya ketika tercapai berapa? Oh, sekian juta saya udah BEP. Atau kalau tadi kan, oh sekian unit saya sudah BEP. Nah itu. Kalau dalam rupiah, rumusnya adalah FC, yaitu fixed cost dibagi 1 dikurangi VC per P. Sama VC, FC ini fixed cost, biaya tetap. Tahu ya biaya tetap ya, sifatnya tetap, contohnya gedung, sewa gedung. Kemudian dibagi 1 min VC atau variable cost, yaitu yang besar tergantung volume produksi, misalnya bahan baku, kemudian bahan penolong, seperti itu. Itu rumusnya itu sederhana. Nah, kemudian di sini saya tunjukkan grafik BEP di slide nomor 6. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sumbu X, sumbu mendatar, itu adalah volume produksi. Dan sumbu ke atas atau vertikal itu adalah penjualan. Nah, kira-kira titik impasnya yang mana? Dari grafik itu, grafik nomor 6. Titik impasnya yang sebelah mana? Titik mana? Ya, Mbak Furaida, ini biaya yang bisa berubah, biaya tetap ya. Biaya yang bisa berubah itu adalah biaya yang bisa berubah itu adalah biaya variabel, Mbak Furaida. Ya. Mbak Furaida minta ini ya dipahami lagi, biaya tetap itu biaya yang selalu kita keluarkan secara tetap. Contohnya biaya sewa bangunan, sewa kendaraan. Kalau biaya yang bisa berubah tergantung volume produksi itu biaya variabel. Oke? Itu ya, Mbak Furaida. Oke, untuk titik impasnya betul, yang T1 titik tengah. Ya, betul. Jadi yang T1 Mbak Ayu tadi benar, Mbak siapa tadi itu benar. Yang jawab T1 Mbak Betty, Mbak Ayu, Mbak Fitriani betul. Jadi titik tengah itu T1. Jadi adalah itu di titik situ kita tidak mengalami kerugian, tidak mengalami keuntungan. Nah, perhatikan sumbu garis pertama atau garis yang atas yang fungsi penjualan. Kan itu ada dua area abu-abu, yang bawah dan yang atas. Nah, yang bawah ini menunjukkan bahwa kita rugi. Apabila perusahaan kita ada di bawah, itu berarti kita rugi. Mengapa kita rugi? Karena fungsi biaya total itu lebih tinggi daripada penjualan. Oke. Yang penjualan itu yang pertama, garis yang P2 ini loh, yang penjualan itu yang garis P. Itu kan ada keterangan P penjualan. Nah, garis yang bawah ini yang di area bawah ya intinya. Ini sini nggak ada kursornya sih, nggak kayak di Skype. Oke, anyway, jadi yang di area bawah arsiran warna abu-abu bawah ini menunjukkan area kerugian karena biaya produksi atau biaya total produksi ini lebih tinggi daripada penjualan. Sebaliknya, area yang atas, area arsiran abu-abu yang atas ini adalah area keuntungan. Mengapa? Karena biaya penjualan lebih tinggi daripada biaya total. Oke, itu ya jelas ya. Di situ ada keterangan fungsi penjualan lebih tinggi daripada biaya total. Jadi grafiknya yang penjualan itu lebih tinggi dari biaya total. Jadi biayanya ketutup semua gitu. Jadi itu area atas itu untung, area bawah rugi. Nah, titik tengah ini adalah titik impas. Oke, paham ya? Oke, saya rasa ini masih bisa dipahami kok. Yes, Mbak Masria T1.
Oke. Kemudian kalau lanjutkan dulu ya. Di slide nomor 7 masih kita menentukan skala produksi. Jadi yang pertama tadi kita menggunakan marginal cost and marginal revenue. Kemudian yang kedua tadi menggunakan metode BEP, itu juga bisa. Yang ketiga ini kita menggunakan linear programming. Jadi terdapat banyak metode, silakan dipilih yang paling mudah menurut teman-teman. Nah, itu tergantung selera. Nah, sekarang kita belajar metode yang ketiga untuk menentukan skala produksi. Nah, di sini kita menggunakan linear programming. Nah, linear programming ini sebenarnya akan dipelajari lebih detail di pelajaran riset operasi. Nah, saya kurang tahu teman-teman sudah mendapatkan pelajaran riset operasi atau belum, atau akan mendapatkan atau sedang mendapatkan, tetapi ini nanti akan dibahas secara mendetail di pelajaran riset operasi. Nah, di sini saya hanya akan membahas secara dasar saja, gambaran umumnya saja. Oke. Bagian atas pada bapak ada keuntungan, jangan bukan ada kerugian. Ya, betul Mbak Peti. Oke, terima kasih. Betul Mbak Peti. Kemudian saya masuk ke nomor 3. Nah, linear programming ini terdapat 2 pendekatan. Jadi metode linear programming itu masih ada dibagi lagi 2 pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan simplex. Nah, pendekatan grafik ini yang lebih sederhana, yaitu untuk menghitung besarnya skala produksi optimal apabila kita hanya menghasilkan 2 jenis produk. Khusus 2 jenis produk. Oke. Nah, sini paham ya, diingat-ingat ya. Grafik ini hanya untuk 2 jenis produk. Tetapi metode linear programming dengan pendekatan simplex itu untuk produk apabila kita menghasilkan lebih dari 2 produk. 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Kita bahas pelan-pelan dulu yang di pendekatan grafik. Oke, langsung ke contoh saja karena ini sederhana. Ini sebenarnya pelajaran SMP SMA. Oke, nggak tahu diperhatikan. Saya beri contoh. Semisal Mbak dan Mas ini memiliki sebuah bisnis menghasilkan 2 jenis produk. Ingat, 2 jenis produk, maka kita menggunakan pendekatan grafik. Oke, produk yang pertama itu X disimbolkan dengan produk A. Y kita simbolkan dengan produk B. Ya. X kita simbolkan dengan produk A. Y kita simbolkan dengan produk B. Nah, terdapat beberapa term and condition, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, semisal saya memberi syarat dan ketentuan berlaku. Ini seperti soal matematika zaman sekolah dasar dulu. Nah, syaratnya untuk ini fungsi produksi 1 untuk memproduksi 1 produk A dan 1 produk B membutuhkan 3 unit bahan mentah. Oke. Terdapat 2 produk, X itu produk A, Y produk B. Untuk memproduksi 1 produk A dan 1 produk B membutuhkan 3 unit bahan mentah. Gimana matematikanya bisa ditulis? Ya, ini matematika sederhana sekolah dasar ya. Jadi kayak, oke, berarti A tadi apa? X. Kemudian ditambah produk B apa? Y. Berarti X tambah Y sama dengan 3. Untuk memproduksi 1 produk A dan produk B membutuhkan 3 unit barang. Jadi 1 produk A ditambah 1 X ditambah 1 Y sama dengan 3. Oke, kemudian ada syarat kedua tuh. Untuk memproduksi 1 produk A dan 2 produk B membutuhkan 4 unit bahan. Oke. Bagaimana menulis matematikanya? Untuk memproduksi produk A dan 2 produk B membutuhkan 4. Jadi kita bisa tulis secara matematika produk A tadi apa? X. Kan? Berarti 1X ditambah 2 produk B. Produk B tadi apa? Y. Jadi 1X ditambah 2Y sama dengan 4. Oke. Nah, sini paham ya. Jadi kita
Bermisal kita ini punya usaha menghasilkan dua jenis produk, produk A dan produk B. Nah, ada syaratnya. Produk A, produk B membutuhkan 3 itu yang silakan dibaca. Itu kita tulis matematikanya. Yang pertama X tambah Y sama dengan 3. Yang kedua X tambah 2Y sama dengan 4. Kemudian ada lagi keterangan di sini. Produk A ini memiliki keuntungan 2, sedangkan produk B memiliki keuntungan 3. Oke. Produk A ini memiliki keuntungan 2, jadi yang A ini lebih sedikit untungnya daripada yang B. Nah, ini kita simpan, keterangan ini kita simpan dulu. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah produk A dan produk B yang harus kita produksi? Nah, itu ya. Kadang-kadang kita ini cukup unik juga matematika ini. Keterangannya seperti ini, tetapi kita bisa menghitung berapa jumlah produk yang harus kita produksi. Nah, keterangannya padahal cuma ini loh, dua hal tadi, tetapi kita bisa menghitung berapa jumlah produk yang harus kita produksi. Nah, caranya, minta tolong diperhatikan. Yang pertama adalah tulis permasalahan matematika dan dari permasalahan yang ada. Ya, kita tulis persamaan matematikanya. Tadi X tambah Y sama dengan 3 dan 2. X tambah 2Y sama dengan 4. Kemudian kita gambar grafiknya. Saya asumsikan teman-teman bisa menggambar grafik. Contoh gampangnya adalah ini, contoh grafiknya itu loh. Kalau teman-teman formula yang pertama X tambah Y sama dengan 3. Jadi kalau X-nya kita masukin angka 1, Y-nya berarti ketemu berapa? 1 berarti Y-nya ketemu 2. Berarti bikin satu titik saat 1 sama 2. Kemudian kalau X-nya kita isi 2, berarti Y-nya 1 kan? Ya, saya paham untuk menerangkan matematika ini kalau tidak bertemu langsung memang susah, tapi kita pahami pelan-pelan. Nanti kalau ada yang nggak paham, kita tanyakan. Jadi saya rasa ini membuat grafik ini sederhana ya. Kita semua pernah sekolah di sekolah dasar, harusnya bisa. Jadi bikin grafik dari X tambah Y sama dengan 3 dan X tambah 2Y sama dengan 4. Cara bikin grafiknya ya, kalau kita masukin angka 1, berarti Y-nya ketemu 2, berarti garis titik 1,2. 1 di X, 2 di Y. Kasih titik. Kemudian kalau X-nya 2, berarti Y-nya ketemu 1. Berarti 2 sama 1. Terus tarik garis red. Ketemu X tambah Y sama dengan 3. X tambah 2Y sama dengan 4. Berarti gimana cara bikin grafiknya? Masukkan dulu X1. Kalau X ketemu 1, maka Y-nya ketemu berapa? 3 per 2. Gambar 3 per 2 itu 1, sekian. Garis titik situ. Nah, kemudian kalau X-nya 2 berapa ketemunya? Y-nya ketemu 1 kan? Oke, masuk di situ 1. Garis ketemu garis X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, setelah teman-teman bisa, jadi intinya teman-teman pastikan bisa membuat grafik dari persamaan matematikanya. Itu saya yakin teman-teman bisa lah. Nah, kemudian dari grafik ini akan ketemu titik impasnya kan? Nah, itu titik impasnya. Yang tengah itu. Nah, berapa titik impasnya di situ? 2,1. Ya atau tidak? Tuh lihat di grafik. Di grafik itu titik yang paling tengah nilainya 2,1. Ya kan? 2,1. Itu titik yang tengah. Perpotongan sumbu X tambah Y sama dengan 3 dan grafik X tambah 2Y sama dengan 4. Perpotongannya itu kan ketemu di 2,1 kan? Bacanya di X dulu. X-nya, sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 1, 2,1. Ya kan? Itu yang paling tengah itu. Nah, berarti berapa keuntungannya? Masukkan 2. Produk A tadi itu disimbolkan dengan X kan? Berarti yang X yang mana dari 2,1 ini? Yang X adalah yang 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Ditambah 3B, tambah 3B ini. Fungsi yang 2A tambah 3B ini. A sama B ini dimasukkan angka 2,1 ini. 2 masukkan ke A,
1 dimasukkan ke B, ketemu 5. Sehingga kita akan mengalami keuntungan apabila kita akan mendapatkan keuntungan apabila kita minimal memproduksi 4 buah produk A dari 2 kali 2 dan 3 kali 1, 3 barang B itu ya. Jadi kita akan mengalami keuntungan apabila minimal kita memproduksi 4 buah jumlah produk A. Dari mana 4? Dari 2 dikali A. A-nya diisi angka 2 itu. Kan itu 2,1 kan? 2,1 itu kan X, Y, A, B. Nah, berarti kan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi, kita akan mengalami keuntungan apabila kita ini memproduksi 4 produk A dan 3 barang B. Itu ya. Oke. Pelan-pelan dipahami. Nanti ntar malam setelah ini dipahami. Ini sederhana, cuman mungkin karena kita melalui media online, jadi sedikit lebih membutuhkan usaha untuk memahami. Tapi saya yakin bisa dan mudah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Coba dicerna dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Yang beri waktu 1 menit untuk mencerna, mungkin ada pertanyaan atau semua bingung. Oke. Oke. Ada ditanyakan? Ya, bingung. Intinya adalah kuncinya adalah cerna fungsi produksi satu ini. Karena untuk produksi satu produk A atau produk B membutuhkan 3. Itu kan kita harus seperti matematika zaman SD. Soal cerita dijadikan matematika. Produk A itu X, produk B itu Y. Jadi X tambah Y sama dengan 3. Tuh, yang ada tulisannya X tambah Y sama dengan 3. Produk 2, syarat nomor 2. Untuk memproduksi satu produk A dan 2 produk B membutuhkan 4 unit bahan. Jadi, X ditambah 2Y sama dengan 4. Oke. Setelah ketemu 2 ini, gambar grafiknya. Nah, ini tolong belajar membawa grafik ini gampang. Coba bikin grafik dari gambar ini. Caranya ya, X, misalkan masukkan angka 1, X itu dari X tambah 3Y. X tambah Y sama dengan 3, ini masukkan X-nya 1. Oke, jadi Y-nya ketemu berapa? Kalau X-nya dimasukkan 1, ketemu 2 ya. Jadi di situ mendatar yang horizon, yang sumbu X-nya 1, yang sumbu Y-nya 2. Oke, kasih titik. Kemudian coba lagi X-nya sama dengan 2. X2 ditambah Y sama dengan 3. Berarti Y-nya ketemu 1. Nah, titik di situ. X2 Y-nya 1. Terus tarik garis lurus jebret sehingga ketemu garis X tambah Y sama dengan 3. Begitu juga dengan X tambah 2Y sama dengan 4. Bikin garisnya, baru ditarik, ketemu titik perpotongannya di 2,1.
Nah, 2,1 ini yang tengah itu, yang titik tengah itu kan tulisannya 2,1. Nah, 2,1 ini 2 ini X, 1 itu Y. Bacanya kan X, Y. 2 ini X, 1 ini Y. Nah, X tadi apa? Produk A. Y tadi apa? Produk B. Berarti 2,1 itu ya 2 produk A, 1 produk B. Nah, ini minimal kita harus menjual 2 produk A, 1 produk B, titik impasnya. Nah, apabila kita ingin mendapatkan keuntungan, ini ada diketahui fungsi keuntungannya yaitu 2A ditambah 3B. Kita akan mendapatkan untung apabila kita memproduksi 2 dikali A, A-nya tadi berapa? 2. Ditambah 3 dikali B-nya tadi berapa? 1. Jadi kita akan memperoleh keuntungan apabila kita memproduksi sejumlah 5 yang terdiri dari 4 barang A dan 3 barang B. Tuh ya. Saya lanjutkan dulu. Sambil dicerna nanti di rumah. Ya Mbak Rina. Ya Mas Ajat. Di halaman slide nomor 9. Di buku halaman 3.6. Jadi seperti saya jelaskan tadi, aspek teknikal ini meliputi banyak hal. Yang pertama adalah produk kita. Produk kita ini apa dulu? Entah jasa kah atau produk barangnya ini barang bentuk padat atau cair seperti itu. Kenapa kita harus mendeskripsikan produk kita secara detail? Ya karena ini berkaitan dengan proses produksi seperti yang saya bilang tadi. Apabila produknya cair, penangannya khusus, desain bangunannya khusus. Produknya padat, desainnya khusus, mesinnya khusus. Nah itu. Apabila kita sudah mendeskripsikan produk dengan jelas, kita masuk ke deskripsi proses produksi. Nah, apabila kita sudah tahu kita ingin memproduksi apa, kita mulai menggambarkan bagaimana membuat produk ini sampai dari bahan mentah sampai bahan jadi. Kemudian, apabila kita sudah tahu alur pembuatan produksinya, kita mulai merencanakan kapasitas pabrik dan jadwal produksi. Kapan kita mulai beroperasi, kapan kita harus, berapa banyak yang harus kita produksi, ini bagaimana berapa banyak harus kita produksi, kita hitung dari peramalan minggu lalu, dan berapa banyak minimal yang harus kita jual agar kita mendapatkan keuntungan yang saya jelaskan di slide nomor 4, 5, 6, 7 itu. Kemudian setelah kita mulai merencanakan kapasitas dan lain-lain, kita memilih mesin peralatan yang sesuai supaya kita tidak keteteran dalam memenuhi permintaan pasar. Mau mesinnya kapasitasnya berapa? 500 per jam, 1000 per jam, atau manual. Nah, kemudian setelah kita memilih metode mesinnya kita seperti apa, peralatannya apa saja, baru kita identifikasi lokasi. Lokasinya di mana? Butuh berapa luas? Kalau mungkin di tengah kota mungkin kita tidak bisa mendapatkan lahan yang luas. Tetapi apabila kita bergerak ke daerah sedikit pedalaman, mungkin kita mendapatkan daerah lebih luas. Nah, jangan sampai beli rumah tipe 570 tapi mesinnya sangat besar, ya kan nggak mungkin, nggak masuk kan, nggak masuk ke dalam bangunan itu. Ini kan kita harus menyesuaikan. Itulah mengapa kita harus memilih mesin dulu baru memilih lokasinya. Nah, kalau mesinnya ukurannya sangat besar, emang muat apabila kita masukkan ke rumah ukuran biasa? Tentu tidak kan? Nah, di mana lokasinya? Di pedalaman atau di perkotaan? Kemudian setelah kita tahu lokasinya, kita sewa bangunannya, kita beli tanahnya, kita rencanakan tata letaknya. Nah, mengapa kita penting merencanakan tata letak? Supaya kita nanti mudah untuk membawa bahan mentah ke proses berikutnya. Itu supaya tidak perlu riwa-riwi. Jadi kayak satu jalur. Jadi itu menghemat waktu, menghemat waktu dan menghemat ruang spasial, ruangnya. Jadi kalau misalnya urut satu proses produksi kan enak, rapi, tidak membutuhkan banyak ruang. Itu. Oke. Kemudian setelah kita tentukan ruangnya,
Kemudian setelah kita merencanakan tata letaknya, kita mengadakan bahan baku dan penolong. Ketika semua sudah ready, kita sudah membangun ruang produksi, kita sudah membangun gudang baru, ini logika aja ya, baru kita datangkan bahan bakunya. Jangan sampai ketika kita mendatangkan bahan baku dulu, itu nggak masuk akal. Bagaimana kita bisa menyimpan bahan baku kalau kita tidak punya ruangannya? Terutama bahan baku yang membutuhkan penanganan suhu tertentu. Terdapat misalnya untuk minuman, kita membutuhkan essence atau sari rasa minuman yang harus disimpan di suhu di bawah 10 derajat. Nah, kita harus set up dulu lokasinya, set up dulu kondisi ruangannya, baru kita datangkan. Nah itu kita butuh tenaga kerja berapa, dan mulai kita nanti akan merambah ke limbahnya seperti apa, penanganan limbahnya seperti apa. Itu ya. Dan kemudian baru kita hitung biaya produksinya. Oke, sampai sini paham ya? Masih bisa dipahami. Oke, Mbak Widyaningsi. Ya, Mbak Fitriani sudah sedikit masuk otak Pak. Iya, terima kasih ya. Semoga nanti tidak banyak ya yang masuk ke kepala ya, Mbak. Oke, Mbak Rina Triati, silakan masuk. Mbak Widyaningsi ya, nanti saya absen di akhir ya. Slide nomor 9 ada pertanyaan. Saya rasa ini bisa dipahami ya, nggak sesusah matematika. Lanjut dulu slide nomor 10. Nah, ini lebih detailnya. Jadi di situ ada diagramnya. Ini masuk ke kegiatan belajar 2 halaman 3.14. Jadi di 3 ini secara detail tahapannya. Yang pertama ya, informasi produk, informasi pasar dan bahan baku. Jadi kita mengumpulkan informasi. Nah, ini sudah saya bahas di pertemuan 1 bahwa kita harus selalu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nah, seperti saya singgung di pertemuan pertama. Kemudian tahap kedua adalah menentukan alternatif teknologi. Nah, sebenarnya ini sama ya, hampir sama. Kayak yang slide nomor 9, 10, 11 nanti itu hampir sama. Saya cuman ada yang lebih lengkap, ada yang lebih singkat. Tapi ya ini ada di buku, jadi saya harus sampaikan. Yang pertama itu di situ tahapan menentukan alternatif teknologi. Nah, mungkin kita bisa menanyakan ke diri kita sendiri, adakah teknologi untuk memproduksi? Nah, kita karena banyak kan, seperti saya bilang tadi, kita bisa memilih mau metode manual, metode mesin dengan kapasitas 100 per jam, 500 per jam, 1000 per jam. Nah, tentu saja kita sebagai pebisnis, kita punya insting, kita punya perhitungan sendiri, pertimbangan sendiri, sehingga kita bisa menentukan alternatif produksi yang paling murah dan menguntungkan tetapi hasilnya oke. Setelah kita menentukan alternatif teknologi, apakah kita tanya ke diri kita, apakah ada akibat samping dari teknologi itu? Apakah teknologi sejalan dengan kebijakan pemerintah? Hanya dalam beberapa kasus proses teknologi ini menghasilkan suara yang sangat bising. Desibelnya murah sih, memang mesinnya murah, tetapi suara yang dihasilkan sangat bising, melebihi standar desibel yang ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Kesehatan. Nah, tentu saja itu akan menjadi pertimbangan bagi kita. Kemudian masuk ke poin nomor 3, perkiraan biaya tiap alternatif. Nah, tadi kan kita tentu saja kita punya beberapa alternatif, mulai dari yang paling murah, sampai yang tengah, sampai yang paling mahal. Nah, kita tentukan apakah kita ini sesuai dengan budget kita atau tidak. Mungkin ada yang murah, tapi kualitas jelek ya. Atau mungkin ada yang mahal, tapi kualitasnya bagus. Atau mungkin ada tengahan. Nah, mungkin teman-teman prefer yang tengahan. Jadi kan itu kita harus mempertimbangkan biaya juga. Yang keempat,
bagaimana perencanaan penelitian dan pengujian layak teknis. Bagaimana rencana penelitian agar layak teknis? Nah, ini erat kaitannya dengan yang biaya percobaan yang saya jelaskan tadi. Bagaimana kita ketika ingin membuat sebuah produk, kita melakukan percobaan dan itu bisa diterima atau tidak, layak secara teknis, dalam artian itu bisa memenuhi kebutuhan permintaan pasar atau tidak. Kemudian yang kelima adalah terakhir, estimasi terpenuhnya investasi biaya. Jadi secara umum nomor 5 ini berhubungan dengan bagaimana nantinya biaya tetap dan biaya percobaan yang akan kita lakukan, kita keluarkan apabila kita sudah memilih metode atau teknik atau alternatif teknologi yang sudah kita pilih. Nanti kan itu bila kita sudah memilih teknologi manual, otomatis kan banyak resiko yang nanti kedepannya harus kita hadapi. Kalau manual berarti kan resikonya apa? Tenaga kerjanya kita harus bayar. Kemudian permintaan, kalau permintaannya banyak kita harus lembur, biaya lemburnya kita harus pertimbangkan. Jadi itu ya, memilih alternatif produksi ini harus bijaksana. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke slide nomor 11, yaitu penilaian elemen teknikal proyek. Nah, sekali lagi ini hampir sama dengan yang ada di slide nomor 9 dan slide nomor 10. Bagaimana kita bisa memilih teknikal proyek ini yang bagus. Nah, dan bagaimana nanti faktor-faktor apa aja yang mempengaruhinya dalam kita bisa memilih teknik proyek yang bagus. Nah, yang pertama adalah kita sesuaikan dulu dengan perkiraan kebutuhan kita, persediaan kita berapa. Kita menentukan juga schedule produksi kita. Oke, kalau misalnya schedule produksinya ini setiap hari kita akan memproduksi 500 unit per jam, per hari 500 unit produk per hari, maka kita harus memilih mesin atau peralatan yang sesuai sehingga kita bisa memenuhi permintaan. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan proses produksinya seperti apa. Kita harus memilih mesin dan peralatan yang tepat. Memilih metode penanganan bahan baku. Ya, seperti saya bilang tadi, penanganan bahan baku itu tidak boleh asal. Jangan sampai nanti ada bahan baku yang justru rusak. Nah, kan rugi sebelum bisa terjual. Kemudian memperkirakan jumlah tenaga kerja. Struktur organisasinya seperti apa supaya tidak terjadi ketidakpahaman antar pekerja. Ada yang job load-nya sangat banyak, ada yang job load-nya sangat sedikit, kan tidak adil. Kemudian perkiraan kebutuhan ruang, saya sudah jelaskan tadi, jangan sampai nanti mesinnya besar, ruangannya sempit. Nah, nanti kan bagaimana kita bisa bekerja dengan nyaman. Tata letak tadi juga sudah saya singgung. Tata letaknya nanti bagaimana, harus sesuai dengan alur produksinya. Jangan sampai pengemasan ditaruh di depan, nanti pengiriman bahan baku di belakang, jadi pekerjanya harus lari-lari dulu. Nah, kan tidak lancar nantinya. Kemudian persyaratan bangunan ini sudah saya singgung juga bahwa jangan sampai itu menyalahi peraturan Disnaker. Nah, juga bermasalah kan nantinya. Pemilihan lokasi mau di kota atau di pedesaan. Kalau di pedesaan otomatis lebih murah, tetapi untuk distribusinya lebih susah. Membeli atau menyewa. Nah, ini mau membeli atau menyewa. Kalau menyewa ya kita harus siap. Setiap bulan harus mengeluarkan uang. Kalau membeli otomatis kita harus siapkan dana besar di awal. Dan yang penting, dan jangan lupa juga biaya selama masa percobaan. Tentu saja kita ketika ingin memproduksi sebuah barang, kita ingin selalu mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan agar tidak bosan. Nah, dalam proses pengembangan ini kita membutuhkan percobaan dan itu membutuhkan biaya yang harus kita pertimbangkan. Oke, nah sini saya rasa paham ya, sangat mudah. Oke,
masuk ke slide nomor 12. Nah, di sini sudah mulai menggunakan matematika. Jadi silakan saya sangat menyarankan teman-teman membawa atau mempunyai kalkulator sains, kalkulator bukan kalkulator dagang yang hanya tambah kurang minus, tambah kurang kali bagi, tetapi yang untuk yang ada lengkap, yang ada kuadratnya, yang ada kurungnya gitu. Oke. Karena itu akan berguna untuk teman-teman ketika tes atau ketika ujian dan belajar. Nah, nih. Di sini kalau ada pertanyaan silakan di chat atau di ngomong silakan. Slide nomor 12. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, ini kelanjutan dari slide nomor 9, 10, 11. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana saya harus memilih mesin dan peralatan yang optimal? Bagaimana saya harus memilih mesin dan peralatan secara bijaksana? Sehingga bijaksana ini dalam artian nantinya kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, jangan asal memilih karena saya beli di toko ini karena saya kenal dengan pemilik tokonya. Atau saya beli mesin ini karena lebih murah. Jangan seperti itu. Kita harus perhitungkan secara matematis. Oke. Ini ada di buku, tetapi ada sedikit kesalahan di buku. Yang ada di buku paket, saya lupa halaman. Sejujurnya, saya harus jujur kepada teman-teman bahwa saya belum memilih buku paket, saya belum datang. Jadi saya sebenarnya ini tidak menggunakan buku paket, tetapi saya ingat di buku paket itu terdapat kesalahan. Oke, nanti saya jelaskan di mana kesalahannya. Oke, jadi di situ semisal ada dua alternatif. Anda dihadapkan oleh sebuah alternatif untuk membeli dua buah mesin. Mesin yang pertama seharga 20.000 dan mesin yang kedua seharga 22.500. Di kolom yang paling atas. Keluarga mesinnya. Oke. Kemudian alternatif satu, mesin satu ini harganya 20.000 itu ada biaya pemasangan sebesar 1.700. Biaya pengangkutan 1.100 dan biaya percobaan 500. Nah, di mesin 2 harganya belinya 22.500, biaya pemasangannya 1.500, biaya pengangkutannya 1.200 dan biaya percobaannya 500. Nah, di total. Nah, jumlah biaya investasi. Jumlah biaya investasi ini melingkupi penambahan dari harga beli ditambah biaya pemasangan, ditambah biaya pengangkutan, ditambah biaya percobaan. Itu ditambah, ketemu biaya investasi. Nah, seingat saya, silakan dicek di buku itu jumlah biaya investasi untuk mesin 1 itu salah. Dia nulisnya 24.300.000 kalau nggak salah. Nah, seharusnya 23.300.000 itu yang benar. Sudah saya betulkan. Nah, itu kalau di buku kayaknya hitungannya salah. Nah, itu misal 23.300. Nah, untuk mesin 2 harga belinya 22.500, pemasangan 1.500, pengangkutan 1.200 dan percobaan 500. Nah, itu di total menjadi jumlah biaya investasi mesin kedua, alternatif kedua, mesin B atau mesin kedua. Nah, itu ada 23.300, 25.700. Nah, kemudian untuk mesin 1 dia membutuhkan sejumlah biaya tambahan yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya tenaga pembangkit, biaya perlengkapan lain, dan biaya pengerjaan kembali. Nah, biaya-biaya ini tuh untuk di mesin 1 atau mesin A itu diketahui. Biaya tenaga kerjanya 9.500, biaya tenaga pembangkitnya 750, biaya perlengkapan lain 1.200, dan biaya pengerjaan kembalinya 2.000. Nah,
biaya-biaya lain ini di total ketemu 13.450.000. Nah, itu untuk biaya operasi. Jadi biaya operasi kita namakan jumlah biaya operasi. Jumlah biaya operasi ini meliputi tenaga kerja, tenaga pembangkit, perlengkapan lain, dan pengerjaan kembali. Untuk mesin 1 atau mesin A sejumlah 13.450.000. Sayangnya di buku tidak diketahui secara detail biaya tenaga kerja, pembangkit, perlengkapan lain, dan pengerjaan kembali untuk mesin B. Jadi saya kasih tanda tanya di situ. Tetapi di buku diketahui jumlah biaya operasi per tahunnya totalnya 12.700. Jadi oke, nggak ada masalah. Jadi untuk di mesin A itu biaya operasinya 13.450.000 per tahun. Kalau mesin B jumlah biaya operasinya 12.700.000 per tahun. Atau 12.700. Oke. Sampai sini paham ya? Ini kan di soal sudah ada. Oke ya Mbak Furaida, silakan. Terus biaya pemeliharaan. Nah, terus ada biaya tambahan lain yaitu biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini untuk tahun 1 1000, untuk mesin A atau mesin 1 tahun 1 1000, tahun 2 1200, tahun 3 1400, tahun 4 1750, tahun 5 2000. Nah, ini jumlahnya untuk mesin A, biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda setiap tahun. Nah, hal ini berbeda dengan mesin kedua atau mesin B yang untuk biaya pemeliharaannya dari tahun 1 sampai tahun ke-7 itu flat atau sama terus 1.500. Nah, umur mesinnya untuk mesin A ini 1000, untuk mesinnya 5 tahun, untuk mesin B 7 tahun. Nah, ada nilai sisa. Nilai sisa ini diketahui nanti. Nilai sisa mesin A 2.500, nilai sisa mesin B itu 3.500. Nah, nilai sisa ini diketahui nanti di soal. Tuh, sampai sini paham ya untuk membaca tabelnya ya. Dan terdapat kesalahan di buku. Jadi nanti misalnya bukunya belum ada edisi baru, minta tolong dibetulkan saja. Oke. Saya rasa masih sederhana. Kita masuk ke slide nomor 13. Jadi minta tolong diperhatikan. Ini hitungannya sedikit lebih pusing. Oke. Coba dicerna dulu. Kalau sudah, kita masuk ke slide nomor 13. Nah, di slide nomor 13 ini kemudian kita harus menghitung. Supaya kita bisa memilih, kita harus menghitung yang pertama nilai faktor bunga. Apa itu nilai faktor bunga? Yaitu nilai investasi setiap tahun selama umur mesin dikurangi nilai sisanya. Kemudian dikalikan dengan faktor bunga. Nah, rumusnya APIN atau nilai faktor bunga sama dengan I dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung dikuadratkan. Perhatikan penempatan kuadrat dan perhitungan kuadratnya. Dibagi 1 ditambah I kurung tutup pangkat N-1. Oke. Ini tujuannya saya menyarankan teman-teman punya kalkulator sains. Kalkulator sains itu saya kirim di grup ya, bentuknya seperti apa, punya saya seperti ini. Nah, saya foto, saya masukkan ke grup. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung yang menggunakan pangkat seperti ini, karena pangkatnya nanti akan sangat banyak sekali. Nah, sebelum itu dipahami dulu rumusnya, yaitu I sama dengan nilai faktor bunga sama dengan I dalam kurung 1 tambah I pangkat 2 dibagi 1 tambah I pangkat N-1. Nah, I itu ada biaya modal rata-rata per tahun. N umur mesin. Nah, biaya modal rata-rata per tahun itu yang mana? Yang manakah biaya modal rata-rata per tahun itu? Yang jumlah biaya investasi itu. Yang 23.300 dan 25.700. Itu maksudnya yang I. Itu kan ada I. I sama dengan biaya modal rata-rata per tahun. Nah, biaya modal rata-rata per tahun itu yang mana sih, Pak? Nah, coba lihat di tabel yang
keterangannya jumlah biaya investasi. Kan ada 23.300 sama 25.700. Nah, itu nanti maksudnya yang biaya modal rata-rata per tahun atau I. Oke. Kemudian diasumsikan tingkat bunga rata-rata per tahun itu 15%. Maka bagaimana menghitung nilai faktor bunganya? Nah, 15% ini diketahui di soal. Gimana cara menghitungnya? Oke. Yang pertama, nah, di sini mau diperhatikan, saya ada dua perhitungan. Yang pertama, perhitungan buku. Yang kedua adalah perhitungan Excel atau perhitungan saya. Di buku itu terdapat kesalahan karena 24.300 itu sebenarnya bukan 24.300 tapi 23.300. Nah, tapi di buku tuh ditulis 24.300 jadi ya ke belakangnya pasti salah hitungannya. Nah, dan masukkan rumus itu. I sama dengan I tadi berapa? Biaya modal rata-rata per tahun dikali bilang. Oke. Coba perhatikan yang di Excel ini yang tabel yang itu saya tulis itu yang terang, tabel yang paling terang. Nah, itu ada tabel, ada nilai investasi tiap tahun, pembilang, penyedot, dan AP. Nah, kita hitung dulu pembilang. Pembilang itu yang bagian atas, yaitu 1 tambah I pangkat 2. Oke. Berarti berapa nih? Masukkan dulu nilainya. 1 ditambah I-nya itu minta tolong dimasukkan. Sorry tadi saya salah ngomong. I-nya itu masukkan yang 15%. Tingkat bunga rata-rata per tahun itu jadi gini. Coba diperhatikan ya. Di situ kan ada jika diasumsikan tingkat bunga rata-rata per tahun 15%. Maka masukkan ke rumus. 15% ini masukkan ke I. Masukkan ke I dulu. Nah, coba dihitung sama-sama. 0,15 dikali dalam kurung 1 ditambah I-nya dimasukkan 0,15. Dari mana 0,15 itu? 0,15 itu dari 15%. Nah, jadi saya ulangi, masukkan ke pembilang, lihat rumus pembilangnya. Sekarang semua lihat rumus pembilang. Pembilang itu yang atas. Nah, rumusnya kan I dikali 1 tambah I pangkat 2. Jadi I sama dengan, masukkan 0,15 dikali 1 ditambah 0,15 kurung tutup di pangkat 2. Ketemu jawabannya 0,2198. Atau kita singkat, kita bulatkan 0,20. Paham ya? Kalau yang punya kalkulator sambil berhitung bersama saya. Oh, Mbak Eti mau live ya. Saya chat tuh. Saya ini dulu lah. Eti. Oke. Kembali lagi ke slide. Kemudian sekarang perhatikan rumus penyebut. Rumus penyebutnya apa? I ditambah I dalam kurung N-1. Nah, sekarang hitung sambil yang kalkulator sambil dihitung sama-sama dengan saya. 1 ditambah I-nya berapa? 0,15. Oke. Di kurung tutup dipangkatkan N-1. N itu umur mesin. Nah, karena kita masih di alternatif 1, berarti umur mesinnya berapa? 5. Dari mana 5? Diketahui di soal, di tabel nomor 12. Nah, berarti 5 kurangi 1 berapa? Pangkat 4. 5 dikurangi 1, 4. Ketemu jawabannya 1,749 atau kita singkat 1,75. Nah, udah ketemu kan pembilang dan penyebutnya, tinggal dibagi. Jadi 0,20 dibagi 1,75. Ketemu 0,11. Oke. Begitu juga yang alternatif 2. Nah, hitung pembilangnya. Berapa? Pembilang untuk alternatif mesin 2. Rumusnya I dikali 1 I dikali dalam kurung
1 tambah I pangkat 2. Oke, I-nya diisi berapa? 0,15. Dikali dalam kurung 1 ditambah I-nya berapa? 0,15 dipangkatkan 2. Ketemu sama 0,20. Oke, sampai sini paham ya? Karena penyebutnya rumusnya apa? Dalam kurung 1 ditambah I-nya diisi berapa? 0,15 dipangkatkan N-1. Nah, jangan lupa karena kita sekarang sedang memperhitungkan alternatif mesin kedua, yaitu berapa umur mesinnya? Umur mesin kedua, umur mesin untuk alternatif kedua yaitu 7. Berarti N kurangi 1, 7 dikurangi 1 pangkat 6. Ketemu 2,31. Nah, tinggal dihitung. Jadi pembilang dibagi penyebut 0,20 dibagi 2,31 ketemu 0,0865 atau kita singkat atau kita bulatkan 0,09. Nah, kemudian setelah kita masuk ke AP, masukkan ke rumusnya. Belum selesai, setelah kita menghitung AP belum selesai. Nih, kita lihat ke kotak sebelah kiri yang alternatif 1. Nah, alternatif 1 berapa diisi? Itu harusnya bukan 24.300 tapi 23.300 karena di buku hitungan yang tadi dihitungan di awalnya salah. Jadi itu harusnya 23.300 dikurangi 2.500. 2.500 ini dari mana? Dari nilai sisa. Nilai sisa dari mana? Dari tabel nomor 12. Nah, itu diketahui. Dikali hasilnya AP-nya. AP-nya nanti berapa hasilnya? 0,11. Ya kan? Yang di tabel itu. Nah, nanti ketemu jawabannya sebesar itu 23.300 dikurangi 2.500 dikali 0,11. 23.300 dikurangi 2.500 dikali 0,11. Ketemunya jawabannya berbeda dengan yang ada di paket karena di paket itu 24.300 harusnya 23.300. Tapi cara hitungannya sama. Jadi 23.300 dikurangi 2.500 dikali AP-nya. AP-nya itu yang ini. Yang saya hitung sebelah kanan itu. Begitu juga dengan alternatif 2. 25.700 dari mana 25.700? Lihat tabel di slide nomor 12. Jumlah biaya investasi 25.700 dikurangi 3.500. Dari mana 3.500? Itu nilai sisanya dikali AP-nya. Berapa AP-nya? AP-nya sebesar 0,09. Nah, itu ketemu hasilnya segitu. Nah, ini dapat perbedaan. Nah, itu hitungan saya sebelah kanan. Mas ini paham ya? Hitungannya menurut saya cukup sederhana. Asalkan teman-teman punya kalkulator, saya rasa bisa. Oke. Sambil dicerna dulu pelan-pelan. Kurang 15 menit lagi. Harusnya nutut. Sambil dicerna nanti di slide-nya. Supaya nanti kita bisa selesai tepat waktu, saya lanjutkan dulu pelan-pelan di slide nomor 14, yaitu setelah kita menghitung faktor bunganya, kita hitung tingkat bunga nilai sisa per tahun. Nah, ini gampang. Jadi ini tinggal nilai sisanya dikali bunga per tahunnya, yaitu 2.500 dikali 0,15. Yang alternatif 2, nilai sisa di
nilai sisa alternatif kedua 3.500 dikali 0,15. Di slide nomor 12 ini kan diketahui nilai sisanya 2.500, nilai sisanya yang alternatif kedua 3.500. Nah, cara menghitung nilai tingkat bunga nilai sisa per tahun ini sederhana. Jadi tinggal aja 2.500 dikali 0,15. 0,15 dari mana? 0,15 tadi diketahui di soal suku bunga 15% per tahun. Kemudian alternatif kedua caranya sama, nilai sisa alternatif 2 sebesar 3.500 dikali nilai sisa dikali suku bunga per tahunnya yaitu 15%. Sehingga diketahui hasilnya 525. Sederhana ya, nomor 14. Kemudian setelah kita hitung tadi nilai sisa suku bunganya, masuk ke nomor 3, biaya operasi per tahun. Nah, kita hitung biaya operasi per tahun untuk masing-masing alternatif. Nah, biaya operasi per tahun ini sudah diketahui di soal, jadi tidak perlu menghitung lagi. Sudah pusing menghitung. Untungnya yang di biaya operasi per tahun itu kita tidak perlu menghitung, tapi langsung saja lihat di tabel. Nah, itu sudah saya lingkari merah. Biaya operasi per tahunnya berapa? 13.450 untuk alternatif pertama. Kemudian alternatif keduanya berapa? 12.700. Nah, jadi yang ini sederhana, tidak perlu berpikir, langsung aja kalau ditanya berapa biaya operasi per tahunnya, ya udah langsung aja lihat ke tabel. Paham ya nomor 15 ya? Kalau yang nomor 15 ini saya yakin paham, karena ini nggak usah hitung, tinggal aja lihat di tabel. Kemudian setelah kita hitung biaya operasi per tahunnya, kita menghitung kesamaan biaya tahunan dan nilai sekarang. Nah, oke, di sini menghitungnya, hitung kesamaan biaya tahunan uniform annual cost dengan menghitung nilai sekarang, biaya pemeriksaan per tahun dikalikan dengan faktor bunga dari masing-masing alternatif. Oke. Jadi contohnya, kalau di alternatif pertama, nah rumusnya ini ada. Rumusnya adalah, itu kecil di situ tulisannya, 1 dalam kurung 1 tambah I pangkat min N. Itu sangat kecil ya, harusnya di buku kelihatan. Rumusnya adalah P atau PFIN itu sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah I pangkat min N. Pangkat min N. Nah, itu yang kecil itu kepotong itu, nanti coba dilihat di buku, itu ada rumusnya. Nah, alternatif 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, alternatif 1 itu biaya pemeliharaannya tidak sama per tahunnya, tidak sama ya. Coba kembali lagi lihat nomor 12. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Itu kan biaya pemeliharaannya tidak sama kan setiap tahunnya, berbeda dengan alternatif kedua. Dia sama terus 1.500. Nah, kita menuju slide nomor 16. Jadi biaya pemeliharaannya 1.000, 1.200, 1.400, 1.750 sama 2.000. Nah, bagaimana kita menghitung biaya alternatif pemeliharaannya? Cara masuk ke rumusnya. Rumusnya sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah 1, rumusnya kan 1 tambah I pangkat min N. Jadi masukkan 1 ditambah I-nya diisi 0,15. 0,15. Kurung tutup pangkat N. Min N. Berarti karena di tahun pertama, jadi dipangkatkan min 1. Berapa ketemunya? 0,8
70. Itu di tabel sebelah kanan itu. Nah, tahun kedua, bagaimana biaya pemeliharaannya 1.200. Kemudian berapa alternatif pemeliharaannya? Rumusnya sama, dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup pangkat N. Masukkan. Hitung sama-sama, 1 ditambah I-nya berapa? 0,15 dipangkatkan, karena ini biaya pemeliharaan tahun kedua, dipangkatkan min 2. Ketemunya 0,756. Oke, tuh. Jadi saya sangat mengharapkan teman-teman punya kalkulator sains ini ya. Karena kalau dengan menggunakan kalkulator biasa, pangkat min N ini tidak bisa ditemukan. Hanya kalkulator yang saya share di grup itu. Kemudian yang tahun ketiga saya beri contoh lagi. Menghitung tahun ketiga. Ini saya videoin biar ini. Oke. Berapa? Rumusnya adalah 1 ditambah I pangkat min 3 kan tahun ketiga. Jadi tulis di kalkulatornya 1 ditambah I-nya diisi berapa? 0,15 kurung tutup biaya pemeliharaan tahun ketiga berapa? Berarti pangkat min 3. Nah, pangkat min 3 itu pakai simbol ini pangkat min 3. Ketemu berapa? 0,658. Oke, jadi tahun yang keempat caranya juga sama. Tahun kelima juga sama. Jadi intinya pakailah kalkulator sains, jangan pakai kalkulator dagang. Nah, begitu juga dengan tahun kelima, caranya sama. Nah, setelah sudah mengetahui besarnya biaya pemeliharaan, berapa jumlah nilai PF-nya berapa, tinggal dikalikan. Itu sudah saya tulis itu BP dikali P per F, yaitu hasilnya yang itu tinggal dikali aja. 1000 dikali 0,870 berapa? 1200 dikali 0,756 berapa? 1400 dikali 0,658 berapa? Dah, itu ketemu hasilnya di jumlah hasilnya segitu, 4.692,38. Pelan-pelan ya dipahami, saya tahu ini pasti pusing, cuman pahami aja pelan-pelan. Oke, kemudian saya lanjutkan ke bagaimana dengan alternatif kedua. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa alternatif kedua ini biaya pemeliharaannya sama terus selama 7 tahun, 1.500. Cara ngitungnya sama, yaitu jumlahnya berapa? Di 1.500 dikali 7. Itu aja kalau yang alternatif kedua. Karena gampang, karena biaya pemeliharaannya sama terus. Kemudian masuk di sini ada biaya per tahun. Jadi berapa biaya per tahunnya? Biaya per tahunnya itu adalah 4.692,38 dikali AP suku ini AP 0,15,5 ini tabel kecil di bawahnya tabel besar itu didapat dari hasil slide nomor 14. Nilai AP-nya berapa? Masukkan ke situ. Itu kan 0,11, masukkan aja 0,11. Nah, ketemu biaya per tahunnya berapa? Oke, setelah itu tahapan yang paling terakhir adalah membandingkan antara alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, di situ kita tinggal membandingkan
dibandingkan investasi dikurangi nilai sisa ditambah bunga pada nilai sisa, biaya operasi, biaya pemeliharaan dibandingkan semua, akhirnya kita akan dapat mana yang paling murah, yaitu alternatif 2. Nah, di situ saya tampilkan dua, yang satu versi buku, satu versi saya. Kenapa berbeda? Karena di buku terdapat beberapa kesalahan. Seperti itu. Jadi saya tampilkan yang hitungan sama, hitungan buku. Nah, intinya tapi caranya sama, alurnya sama, yaitu membandingkan investasi kurangi nilai sisa, bunga pada nilai sisa, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dijumlah semua, dicari mana yang paling kecil nilainya. Nah, yang paling kecil itu yang akan kita pilih sebagai alternatif terbaik bagi bisnis kita. Saya tahu ini sedikit pusing, jadi dipelajari pelan-pelan di rumah. Kalau ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan. Pelajaran hari ini sudah selesai sampai di kegiatan belajar mengajar ketiga. Semoga tidak keluar di ujian. Nah, kemudian ini seperti yang saya sudah sampaikan di grup WhatsApp, bahwa ada tugas yang pertama. Nah, silakan dikumpulkan Senin tanggal 26 Oktober, nggak apa-apa. Nah, saya harap bisa dikumpulkan terlebih dulu ke ketua kelas. Kenapa alasannya ke ketua kelas dulu? Biar lengkap dulu, baru setelah lengkap dikirimkan ke saya. Jadi saya minta tolong Mbak Mas Ria. Jadi dari tahun lalu seperti itu. Tahun lalu ketua kelasnya kan Mbak Titin dari angkatan 10 kalau nggak salah. Itu dikumpulin dulu ke ketua kelas. Nah, di sini ketua kelasnya Mbak Mas Ria. Nah, nanti dari ketua kelas baru kirim ke saya. Jadi tujuannya adalah tidak ngerencil-ngerencil, karena kan ada yang mungkin ngirimnya hari Jumat, ngirimnya hari Minggu. Takutnya nanti kalau di saya ketresut, nanti tugasnya ketresut di email nggak saya baca, malah berapa, mending dikumpulkan jadi satu. Kalau sudah jumlahnya 24 baru dikirimkan ke saya. Nah, dikumpulkannya maksimal Senin tanggal 26 Oktober 2019. Nah, pertanyaannya itu ada di modul 1 latihan SKB 1 halaman itu sudah saya tulis jelas. Saya sudah tulis pertanyaan juga di halaman LMS. Dan juga saya sudah kirimkan juga di grup. Di PPT juga saya tulis ini mana saja yang perlu dikerjakan. Ini semua saya ambil semua dari buku, dan jawabannya juga ada di modul. Jadi minta tolong, mohon dikerjakan dengan baik. Jadi dikumpulkan ke ketua kelas dulu. Ada pertanyaan mungkin terkait pelajaran atau terkait tugas? Iya Mbak Rina Triati, ya. Yang 0,298 itu karena di modul tuh awal dari tabelnya saja sudah salah gitu, jadi ke belakangnya ngikutin salah. Jadi kan kalau hitungan awalnya sudah salah, di tabelnya saja sudah salah, ke belakangnya nanti salah. Jadi pakai yang hitungan saya nggak apa-apa. Tapi alurnya iya Pak. Iya Pak, kalau ngitungnya itu sudah paham sebenarnya. Cuman kalau pakai yang 0,298 itu udah 5 kali ngitung kok nggak ketemu, sampai cari-cari tabel juga nggak ketemu. Ternyata memang salah. Ya, jadi memang karena hitungannya di awal di tabel itu sudah salah gitu. Jadi tapi yang penjelasan saya tadi paham ya. Saya rasa nggak terlalu susah kok. Nanti pelan-pelan dipelajari di rumah, dicoba hitung. Kalau mengikuti rumus sudah paham Pak. Oke, berarti pinter. Terima kasih Mbak Rina. Jadi mungkin ada yang ditanyakan terkait tugas. Tugasnya semua ada di buku. Oh, Mbak Triguna. Iya, ini tadi sudah ter-screenshot, tapi tadi belum mengikuti karena telat. Oke, Mbak Triguna Sari. Oke. Jadi nanti ini soalnya sudah saya masukkan ke slide.
kemudian